Halo, selamat pagi, shalom semuanya teman-teman. Ya, shalom. Selamat pagi juga, Apa Pak John. kabar Pak Lukas, Bu Nina, Bu Joyce, Bu Indriani, Ya, selamat bergabung ya. luar biasa. Puji Tuhan, sudah bersama kita di pagi hari ini. Praise the Lord. Tentunya semuanya kabar baik ya. Ya, Haleluya. Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita dan kita sambut host kita yang luar biasa pagi ini, yaitu Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Kepada Pak Lukas dipersilakan. Haleluya. Terima kasih Pastor John. Waktu yang diberikan oleh saya. Amin. Praise the Lord. Nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, shalom. Kita mengucap syukur pada Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh kembali ada sebagaimana ada sampai pada pagi hari ini. Kita percaya itu semuanya karena kasih anugerah Tuhan. Semuanya karena kebaikan Tuhan ada dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Kita imani, yakini, percaya bahwa pertolongan Tuhan masih ada di tengah-tengah kehidupan kita. Kuasanya, mujizatnya kita imani, kita terima, kita sudah menerimanya dan kita sudah menerimanya. Amin Bapak Ibu. Dan kita bisa melambaikan tepuk tangan pada Tuhan Yesus Kristus bahwasanya Tuhan Yesus itu baik, sungguh baik, sangat baik, teramat baik dalam kehidupan kita. Selamat pagi Bu Yeti, Yulistiori, Tuhan Yesus berkati. Pagi Pak. Dan sebelum kita memulai ibadah pagi hari ini, saya akan menyampaikan susunan acara ibadah gereja sesi Zoom online hari Sabtu, tanggal 23 Maret tahun 2024, pukul 4 waktu Indonesia bagian Barat, pukul 5 waktu Hong Kong, pukul 22 waktu Jerman, Nederland. Yang pertama, saya sendiri Bapak Lukas Krisnanto. Yang kedua, worship leader dan pembicara Pastor John Sarbunan. Yang ketiga, doa prophetik oleh Ibu Joyce Putira dari Sidoarjo. Yang keempat, pengumuman oleh Ibu Nina Armedi dari Kediri. Yang kelima, doa berkat oleh Pastor John Sarbunan. Yang keenam selesai. Demikian Bapak Ibu sekalian, susunan acara ibadah gereja CCC pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret tahun 2024. Mari kita menunggu saudara-saudara kita yang lainnya. Mari kita satukan hati, kita berdoa bersama-sama. Segala puji hormat syukur kami mau naikkan kepadamu Bapa. Terima kasih buat kasih anugerahmu, kasih karuniamu. Kami pagi hari ini boleh kembali menghirup berkat udara yang segar pada pagi hari ini, semuanya karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami masih diberikan umur panjang, sehat, segar, kuat, itu semuanya karena kasih anugerah-Mu Tuhan. Ya Bapa, pagi hari ini kami saudara-saudara bersama-sama untuk datang beribadah di tempat gereja-Mu yang kudus, gereja sesi Zoom online. Biarlah kami berdoa ya Tuhan, Engkau mau mengambil alih, Engkau yang memimpin ibadah kami ini dari awal pertengahan kepada akhirnya. Biarlah pujian dan penyembahan yang kami mau naikkan pagi hari ini Tuhan boleh menjadi menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kami bersepakat sehati ya Tuhan. Kiranya ada kuasa intervensi yang mengganggu jalan ibadah kami pada pagi hari ini. Cuaca buruk apapun, sinyal-sinyal yang menghambat jalan ibadah kami ini yang buruk, kami tolak patahkan, hancurkan dalam nama Tuhan Kristus. Biar yang benar-benar kami rasakan pagi hari ini hadirat Tuhan hadir ada di tengah-tengah kami dalam ibadah pagi hari ini. Biarlah kemuliaan Allah benar-benar kami terima dalam hidup, agar hidup kami tetap selalu bersorak-sorai, hidup kami selalu mau menyenangkan hati-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Kami akan memulai ibadah kami ini, kami habiskan hanya di dalam Bapa Putra Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saya persilakan Pastor John Sarbunan. Amin, praise the Lord. Terima kasih Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo yang telah memimpin ibadah kita ya pada pagi hari ini sebagai host. Dan mari Bapak Ibu kita akan siapkan hati kita, kita akan menaikkan pujian bagi Tuhan Yesus. Biarlah semua kita, mata kita hanya tertuju kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya, Engkau sungguh baik dan sangat baik dalam kehidupan kita sekalian. Ya, kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kita naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus. Amin. Oke, selamat pagi Bu Yeti. Sulistiori ini sudah bersama kita ya pagi ini. Amin. Terima kasih Bu Yeti. Amin ya. Semangat Bu Yeti.
Haleluya. Terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik. Haleluya. Kita akan punya pujian ini bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Amin. Bu Yeti sehat ya di sana? Bu Yeti aman ya? Aman, sehat Pak. Amin. Berkat Puji Tuhan. Bapak Ibu semuanya, Bapak Pendeta. Amin. Ya. Mari Bapak Ibu kita arahkan hati kita, mata kita biarlah hanya tertuju kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Kami mau mengikuti segala kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, praise the Lord. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Oke, lagu ini memang saya ingin sekali kita nyanyikan, cuma memang masalah signal ya. Tidak apa-apa, kita coba lagi lagu yang berikutnya. Haleluya, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Kesungguh baik dan sangat baik dalam hidup kami semua. Terima kasih, oh Yesus. Haleluya, praise God, praise God. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Haleluya, praise the Lord. Oke, Bapak Ibu ada yang mau sumbang lagu, mau nyanyikan sebuah pujian? Ibu Nina nyanyi satu lagu dulu untuk kita pagi hari ini. Nah, di sini ada sedikit trouble ya, dia ada sedikit gangguan. Ayo Ibu Yeti nyanyi berdua. Ya, silakan. Oke. Ya baik, coba saya ini ya. Ini kok yang instrumen kok bisa, tapi ini yang ini kok agak sedikit trouble ini, agak muter-muter. Ya, sambil nyanyi ya. Oke. Ku mau mengikuti. Musik Bang? Enggak. Jadi enggak jelas. Oke. Baik, kita ini sepertinya sudah bisa nih. Mungkin mau nyanyi dulu siapa Bu Nina dan Bu Yeti? Lagu apa Bu Yeti? Waduh, Haleluya. Bu Nina yang suka nyanyi, suaranya merdu banget tuh. Gitu ya. Oke. Kadang suka lupa-lupa baitnya aku. Oh gitu ya, ya baik baik. Oke, Iya. coba. Ya, oke, lagu-lagu yang dihafal. Tadi sudah masuk dapur rekaman tuh Bu Nina. Oh, sudah masuk dapur rekaman ya.
Mataku Ya, tertuju padamu. amin Tuhan. Segenap hidupku, Segenap hidupku kuserahkan padamu. kuserahkan padamu. Bimbing aku, Amin. Bimbinglah daku masuk rencanamu, masuk rencanamu Yes. untuk membesarkan kerajaanmu. untuk membesarkan kerajaanmu. Mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Amin. Amin. Yes. Ya. Praise the Lord. Sekali lagi, mataku tertuju padamu. Mataku tertuju padamu. Segenap hidupku, Segenap hidupku kuserahkan padamu. kuserahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu. Bimbing aku Yes. masuk rencanamu Untuk membesarkan kerajaan. untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Ku Bapa. mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu Ku menyenangkan hatimu. mau selalu menyenangkan hatimu. Amin. Ku Amin. mau selalu menyenangkan hatimu. Amin. Yes. Terima kasih. Amin, amin. Ya, oke, kita mau selalu menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik dan sangat baik dalam hidup kita sekalian. Oke, kita akan naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus. Ya, saya berharap ini lagu ini bisa memberkati kita dan kita doakan supaya tidak mutar-mutar ya. Karena saya sudah coba di sini tadi untuk ngecek, ternyata memang signalnya agak sedikit lemah ini. Oke. Haleluya, praise the Lord. Terpujilah Engkau Yesus Tuhan. Haleluya. Nah, ini ada juga suara yang suka memuji Tuhan di pagi hari ini. Amin. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Oh, semua berdoa ya, semua berdoa, angkat suara. Yang bisa berbahasa roh, bisa berbahasa roh. Kirala bayana masyika, dala bayana masyika, dala bayana masyika, dala bayana ma. Haleluya, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Kirala bayana masyika, dala bayana masyika, dala bayana masyika, dala ba. Haleluya. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik ya Tuhan. Engkau sangat baik. Jesus, Jesus, we love you. Jesus, we love you. Jesus, we love you. Haleluya, haleluya. Pendeta John Sarpunan, kami percaya Tuhan Ya Yesus. selalu menolong kami. Tuhan selalu baik kepada kami. Haleluya. Dan puji-pujian. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Aku percaya. Amin. Tuhan. Amin. Aku Haleluya. percaya. Kalau bola. Jesus Christ, we love you. Rabayana Mashika, oh Rabayana Mashika, Haleluya. Haleluya. Rabayana Mashika, Rabayana Mashika, Rabayana Mashika, Rabayana. Oh, glory, glory. Haleluya, haleluya.
Oh, glory, glory, hallelujah, hallelujah. We love you, Jesus. We love you, Jesus. Oh, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mari Yesus, biarlah kemuliaan-Mu memenuhi kami semua. Dan kita mau bersyukur kepada Tuhan ya, saudara-saudara sekalian. Tetap bersyukur, apapun yang terjadi tetap bersyukur ya. Kita pujikan pujian ini. Ya, saya berharap pujian ini bisa memberkati kita semua ya. Bisa dengar suaranya di sana Bapak Ibu? Belum dengar? Dengar Pak John, dengar. Oh dengar ya. Suara Ya. Pak John ada, tapi musik Suara musik enggak belum ada. ada ya. Oke. Ya, musiknya enggak ada. Ya. Ini dia mutar-mutar lagi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita tetap bersyukur ya. Syukur itu adalah sebuah nyanyian yang indah di hadapan Tuhan ya. Terima kasih, kita pujikan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Mari angkat suara kita berkata, terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah-Mu, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh glory. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus. Kami puja Yesus. Kami puja. Oke, Bapak Ibu, apakah ini suaranya bisa didengar ya? Kami sembah sebagai Raja. Bisa dengar musiknya? Musiknya enggak dengar Pak John, suara aja. Oke. Ya. Yesus kami puja. Kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi takhtamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji
penuhi takhta-Mu. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Sembah dan puji penuhi takhta-Mu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Ini doa kami Tuhan. Amin. Ya, baiklah Bapak Ibu, memang ini gambarnya sudah tampil di depan ya, tapi masih itu ya, saya lihat ada lingkaran itu putih, itu signalnya lemah ya, jadi saya coba cek ya. Tidak apa-apa, kita dengan suara kita memuji Tuhan ya, tanpa musik, karena di dalam diri kita juga ada musik Bapak Ibu. Oke, kita akan berdoa dulu sebelum kita akan mendengar firman Tuhan di pagi hari ini. Dan doa ini akan dinaikkan oleh Ibu Indriani dari Sidoarjo. Setelah firman Tuhan disampaikan, nanti didoakan oleh Ibu Yeti Sulistiorini dari Kota Kediri. Kepada Ibu Indriani dipersilakan. Ya, shalom, selamat pagi. Amin. semuanya. Shalom. Ya, mari kita satukan hati, kita berdoa. Bapak yang baik, pagi ini kami bersyukur Tuhan. Ya Yesus. Kami punya Allah segalanya bagi kami Tuhan. Allah satu-satunya yang kami sembah, kami tinggikan Tuhan. Berkati semua yang ikut Zoom pada pagi hari ini Tuhan. Kami percaya semua akan menerima lawatan-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman Tuhan. Ya Yesus. Yang berkat marifat Tuhan. Apa yang dikatakan hamba-Mu menjadi berkat bagi pelita, bagi hidup kami Tuhan. Sepanjang hari Tuhan. Berkati kesehatannya, berkati apa yang dilakukan Tuhan. Kami Ya Yesus. hamba-Mu selalu mengandalkan Engkau Tuhan. Amin. Apa yang dikatakan oleh hamba-Mu menjadi berkat bagi kami semua. Dan kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Haleluya. Amin. Kami kembalikan kepada PS John Sambutan MA. Kami persilakan. Ya, terima kasih Ibu Indriani. Luar biasa sudah bersama kita pagi ini. Berapa hari absen ya. Tadi pagi Bu Sinta bertanya, Bu Indriani kok nggak muncul? Nah, ternyata hati saya, oh ini pasti muncul pagi ini. Haleluya, ternyata iya ya. Pak John, saya Oke, agak apa? batuk ini. Oh iya, maka saya berpikir apa karena kesehatannya ada sedikit terganggu, jadi kita doakan ya. Supaya Tuhan tolong Bu Indriani, semua sehat ya, bukan cuma Bu Indriani, tapi semua kita yang hadir pagi ini juga, kita semuanya sehat. Katakan amin. Haleluya. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita akan sama-sama akan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini. Haleluya. Dan nanti sahabat kita kekasih Tuhan, Bapak Lukas Krisnanto akan memperdengarkan ya ayat-ayat firman Tuhan buat kita semua di pagi hari ini. Haleluya. Oke, saudara sudah siap ya? Kita akan sama-sama untuk merenungkan firman Tuhan di pagi ini. Haleluya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Tuhan kita, Tuhan Yesus yang sangat baik dalam hidup kita semua. Oke, kita akan melihat sebuah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini dalam sorotan tema kita yaitu kemuliaan Allah dalam kehendaknya. Amin. Amin. Nats Alkitab kita terambil dari Efesus pasal 5 ayat yang ke-17. Kepada Pak Lukas dipersilakan. Ya, nats Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari Efesus 5 ayat 17. Bab itu janganlah kamu bodoh, usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin. Amin. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Kenapa Tuhan bilang jangan kamu bodoh? Karena memang ada orang yang bodoh ya. Bodoh itu bukan berarti dia nggak bisa baca tulisan, dia nggak bisa hitung-hitungan di atas kertas. Bukan bodoh secara akademik, ya. Bukan bodoh secara akalia, saudaraku. Tapi bodoh yang dimaksud ini adalah orang yang tidak mengerti kehendak Tuhan.
Nah, di mana kehendak Tuhan itu berada? Kehendak Tuhan itu ada di dalam firman Tuhan. Orang Kristen yang suka membaca firman Tuhan akan membuat dia mengerti akan kehendak Tuhan. Kenapa? Karena dari dia membaca firman Tuhan, ayat-ayat yang dia dengar, yang dia baca, itu membuat dia mengerti, oh ini kehendak Tuhan. Satu contoh, ya, Tuhan berkata bahwa janganlah kamu menyimpan kemarahanmu sampai matahari terbenam. Dia mengerti, oh iya Tuhan, kalau gitu saya tidak boleh ya menyimpan matahari terbenam. Berarti saya harus bisa mengampuni orang yang telah menyakiti, orang yang telah mengecewakan, orang yang telah membuat saya ini susah. Oh, saya harus mengampuni dia. Itu kita mengerti kehendak Tuhan, ya. Tapi kalau orang itu marah terus, dendam terus, sakit hati terus, kekecewaan terus, nah itu namanya bodoh, ya. Karena Alkitab berkata orang bodoh membiarkan amarahnya meledak. Tetapi orang yang bijak, dia bisa menahan kemarahannya. Ya, Bapak Ibu sekalian, jadi saudara bisa lihat orang bodoh itu gimana, saudaraku. Kalau dia marah berkepanjangan, dia marah itu berlarut-larut dan suka ngamuk tanpa kontrol. Nah, itulah orang sementara membesarkan kebodohannya. Saudaraku, dan biasanya orang-orang seperti ini, mereka itu terserang penyakit paling cepat sekali. Ya, penyakit-penyakit yang mematikan dirinya, jantungnya kena, apalagi saudaraku ya, ginjalnya kena dan sebagainya, saudaraku. Dan itu bisa membuat orang itu bisa mati mendadak, ya. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, karena itu Tuhan berkata, sebab itu janganlah kamu bodoh. Amin. Lalu apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak bodoh? Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Allah. Jadi bagaimana bisa mengerti kehendak Allah? Bacalah Alkitab. Dengarkan firman Tuhan setiap hari. Firman Tuhan yang menasihati kita. Ya, satu contoh. Firman Tuhan berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah di dalam doa permohonanmu kepada Allah. Ya, jadi, oh kita mengerti Tuhan mau kita tidak boleh khawatir. Ngapain aku harus khawatir? Aku harus serahkan. Tuhan, ini khawatirku. Ini masalahku. Ini pergumulanku. Aku serahkan kepada Tuhan. Karena Alkitab berkata, orang yang khawatir dibiarkannya terus-menerus, dia akan membuat dia itu tidak tenang dalam hidupnya. Dia bagaikan kapal yang diombang-ambingkan di tengah lautan, ya. Jadi hidupnya itu, saudaraku, di bawah arus kian ke sana, kian kemari. Jadi hidupnya terombang-ambing di dalam lautan kehidupan ini. Maka Bapak Ibu sekalian, ketika engkau mulai mempelajari firman Tuhan, mendengar firman Tuhan, dan itu membangkitkan iman dalam hidupmu, dan engkau tidak khawatir lagi, ya. Orang khawatir itu sebabnya, salah satu penyebab adalah dia kurang memperhatikan firman Tuhan. Dia kurang selalu mendengar firman Tuhan. Itulah sebabnya kekhawatiran datang menghantui dia, bagaimana kehidupanku, bagaimana hari esok, bagaimana nanti anak-anak saya, bagaimana masa depan saya. Nah, itulah sebabnya orang yang demikian ini setan paling suka selaku mempermainkan dia selaku dengan segala ketakutan, dengan segala kekhawatiran. Kenapa? Karena dia kurang mendengar akan firman Tuhan. Tapi saya berdoa dengan adanya engkau mengikuti ibadah live streaming Zoom CLCC ini, setiap hari ada firman Tuhan. Tuhan ingin menyatakan kemuliaannya di dalam apa, di dalam apa, di dalam apa, dan pagi ini di dalam kehendaknya. Amin ya. Haleluya. Saudara-saudara terkasih Tuhan, kita lihat bagian penting ini. Kemuliaan Allah dinyatakan, ya. Kemuliaan Allah dinyatakan dalam kehendak Tuhan. Tujuannya apa? Agar orang percaya tidak bodoh, tetapi mereka mengerti kehendak Tuhan, dan setelah itu mereka mengerti kehendak Tuhan, lalu mereka melakukan kehendak Tuhan dalam hidupnya. Karena Yesus berkata, berbahagialah orang yang bukan cuma mendengar saja, tapi melakukan. Kalau cuma dengar, masuk dari telinga kiri, keluar telinga kanan, nah dia akan tembus tembok, hantam yang di sebelah itu, selaku ya, tetangganya bisa dalam keadaan jadi korban. Tapi kalau dengar dari telinga kiri, turun ke hati, udah tidak usah keluar lagi ke telinga kanan. Ya, sebaliknya, dengar dari telinga kanan, tidak lagi keluar telinga kiri, tapi semua itu langsung masuk dalam hatinya. Dan Daud berkata dalam Mazmur 119 ayatnya yang ke-11, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, ya. Daud menyimpan janji Tuhan di mana? Di dalam hatinya. Tujuannya apa? Supaya aku jangan berdosa kepadamu. Jangan berpikir orang berdosa karena dia mencuri, orang berdosa karena dia berzina, orang berdosa karena dia melakukan hal-hal yang melanggar hukum. Bukan itu saja. Tapi kalau orang Kristen tidak mendengar firman lalu menyimpan firman dalam hatinya, maka hatinya kosong, maka disitulah
Saudaraku, dia akan penuh dengan ketakutan, kekhawatiran memenuhi hatinya sehingga itu membuat dia berdosa, saudaraku. Ya, saudara, roh-roh jahat akan masuk dan menghantui dia dan membuat dia penuh dengan kepahitan, kemarahan, kedendaman, kebencian. Nah, itu yang membuat dia berdosa. Amin. Sampai sini jelas, Bapak Ibu? Jadi orang Kristen tidak dengar firman Tuhan, hatinya kosong. Nah, hati yang kosong ini paling mudah, paling cepat dipenuhi, ya, dihinggapi, dihuni oleh roh jahat. Karena itu jangan izinkan sehari pun roh jahat memenuhi hatimu. Biarkan saudara dengar firman Tuhan setiap hari, baik waktu pagi, baik waktu malam, supaya apa? Hatimu itu ayam tentrem, hatimu adem. Sementara wong suge bingung pikire, wong melarat susah atine, seng ayam sopo, putrane Gusti Yesus. Kenapa? Karena di dalam hatinya ada firman, ada firman, ada firman. Waktu masalah datang, waktu kekhawatiran menghantui, tidak akan bisa mempan. Karena di dalam hatinya sudah ada firman. Katakan amin. Dan Yesus berkata, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Bukan karena roti saja itu hasil usaha manusia, bukan karena pendapatanmu, income-mu, gajimu, bukan karena warisanmu, bukan karena itu saja engkau bisa hidup, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Katakanlah suatu hari mungkin saudara sudah tidak punya apa-apa lagi. Uang sudah tidak ada, warisan sudah tidak ada, semua sudah ludes habis. Tapi selama kau masih punya firman di dalam hatimu, Tuhan jamin kehidupanmu. Katakan amin. Firman adalah roti hidup yang memberikan kau kehidupan di masa kini dan masa yang akan datang. Karena itu, saudaraku, tidak ada alasan untuk kita tidak mempercayai Tuhan. Kita selalu percaya bahwa bersama dengan Tuhan ada pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan. Katakan amin. Situasi boleh mengecewakan, keadaan boleh mengecewakan, pekerjaan, bisnis, manusia pun bisa mengecewakan. Tapi Tuhan yang kepadanya engkau percaya, firman yang kepadanya engkau simpan dalam hati, tidak akan pernah mengecewakanmu. Bilang amin. Haleluya. Nah, saudara-saudara, dan mari kita dapat pelajari hal ini, kemuliaan Allah dalam kehendaknya. Kita bisa pelajari dalam Roma pasal yang kedua ayat 7-9, saudaraku. Dari ayat-ayat tersebut akan sangat membahagiakan hati kita, akan sangat menggembirakan hati kita, akan membuat hati kita itu bersuka cita. Kenapa? Karena dari ayat-ayat tersebut, Roma 2 ayat 7-9, kita akan menemukan di sini ada 3 kebenaran, ya. 3 kebenaran tentang siapakah orang percaya yang mengerti. Mengerti apa, saudaraku? Dia mengerti kemuliaan Allah dalam kehendaknya. Kehendaknya ini kehendak siapa? Bukan kehendak saya, bukan kehendak saudara, bukan kehendak manusia, tapi kehendak Tuhan. Katakan amin. Seperti tadi kita pujikan, ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mari kita lihat siapakah orang percaya yang mengerti tentang kemuliaan Allah dalam kehendaknya. Mari kita lihat ciri yang pertama, orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam kehendaknya. Yang pertama, dia adalah orang percaya yang apa, saudaraku? Dia adalah orang percaya yang menerima hidup yang kekal. Menerima hidup kekal itu karena apa? Karena iman. Amin. Bukan karena perbuatan baik, tapi karena iman. Dia tekun berbuat baik bagi semua orang oleh keselamatan. Nah, orang-orang yang ada di dalam gereja CLCC ini, ketika engkau menerima keselamatan, hidup kekal karena imanmu itu, maka engkau wajib berbuat baik kepada semua orang, ya. Mari kita lihat Roma pasal 2 ayat yang ke-7. Roma 2 ayat 7, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Amin. Amin. Perhatikan baik-baik, saudaraku. Yaitu hidup kekal. Siapa yang memberikan hidup kekal? Bukan manusia. Tuhan sendiri yang memberikan hidup kekal pada manusia, orang percaya, ya. Karena iman, saudaraku. Karena apa, saudara? Karena iman, dia tekun berbuat baik bagi semua orang oleh apa? Keselamatan yang telah dia terima, saudaraku. Jadi kita berbuat baik bukan untuk kita diselamatkan, ya, seperti orang di luar sana, mereka berbuat baik, berbuat amal. Tujuannya apa? Supaya mereka bisa diselamatkan. Itu sia-sia, Bapak Ibu sekalian. Bukan berarti berbuat baik nggak boleh, boleh, tapi itu bukan tujuan kau berbuat baik supaya kau diselamatkan. Bukan itu, saudaraku. Buat apa Yesus mati di atas kayu salib? Yesus mati di atas kayu salib, saudaraku, demi menyelamatkan saudara dan saya. Ya, karena Alkitab berkata semua manusia telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Di Roma pasal 3 ayat yang saudaraku, ya, ayat yang ke-30, ya, ayat yang ke-38. Nah, kita lihat itu, Bapak Ibu. Nah, karena itu saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, kita belajar di sini
Roma pasal 3 ayat 23 ya. Tadi Roma 3:23 bukan 38 ya. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi orang berdosa di hadapan Tuhan sebelum dia mendapatkan meterai pengampunan dosa dari Yesus, dia berbuat baik, berbuat apapun, saudaraku, itu semua tidak akan pernah bisa menjamin dia untuk bisa selamat ya. Tapi sebaliknya kita semua yang sudah diselamatkan ini, hidup kita diselamatkan, Tuhan diampuni dosanya, nah kita wajib berbuat baik. Kita diselamatkan karena anugerah Tuhan seperti tadi malam saya sampaikan itu. Ya, saudaraku, kita sudah diselamatkan karena iman, maka kita wajib berbuat baik. Ya, saudaraku, orang yang diselamatkan yang tahu bahwa dia punya jaminan hidup kekal di sorga, dia wajib berbuat baik karena dia sudah menerima keselamatan. Tapi bukan kita berbuat baik supaya kita diselamatkan, ya, saudaraku. Kalau orang berbuat baik supaya bisa diselamatkan, ya, buat apa Yesus mati di atas kayu salib, saudaraku? Ya, semuanya tidak ada artinya. Nah, tapi saudara-saudaraku, luar biasa, kita ini diselamatkan ini karena kematian Yesus di atas kayu salib ya, yang luar biasa. Saudara-saudara bisa membayangkan kalau seandainya Yesus tidak pernah datang ke dalam dunia, Yesus tidak pernah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa umat manusia termasuk dosamu dan dosaku. Saudara bisa membayangkan nggak kemana hidup manusia, umat manusia seisi dunia ini termasuk hidup kita, kemanakah hidup manusia ini akan berakhir? Jawabannya pasti menuju ke neraka. Ya. Nah, jalan satu-satunya untuk bisa membawa manusia ke surga, Yesus harus mati di atas kayu salib. Katakan amin. Ya, itu jalan satu-satunya. Karena itu Bapak Ibu, kita menerima anugerah keselamatan ini, kita menerima dengan iman, saudaraku ya. Karena tanpa iman, Alkitab berkata tidak mungkin orang berkenan di hadapan Allah. Saudaraku, itu penting sekali. Nah, oke, kita akan lanjut, Bapak Ibu sekalian ya. Haleluya. Praise the Lord, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Engkau sungguh baik, engkau sungguh indah, sungguh luar biasa ya. Oke, sampai di mana ini, saudaraku? Pertama, Pastor. John nomor 2. Oh, pertama tadi sudah ya? Sudah, Pak John. Oke, ya kita masuk di poin yang kedua ya. Ya, mohon maaf teman-teman, karena ini banyak sekali notifikasi masuk, sehingga saya harus cepat-cepat ya, untuk hapus video-videonya nih, karena dia bikin berat sekali, makanya terputus ya. Oke, tidak apa-apa, kita mensyukuri, karena HP-nya memorinya kecil. Oke. Ya, kita lihat poin yang kedua sekarang ya, Bapak Ibu. Siapakah orang yang mengerti kemuliaan Allah di dalam kehendaknya? Ini dia luar biasa. Yang kedua, kita lihat di ayat 8 ya. Dia adalah orang, ada M yang kedua. Tadi M yang pertama apa tadi? Dia menerima hidup kekal ya. Lawan dari menerima itu kan menolak. Nah, ini yang kedua. Siapakah dia? Orang yang mengerti kemuliaan Allah dalam kehendaknya. Yang kedua, dia adalah orang yang menyenangkan hati Tuhan, ya. Dia menyenangkan hatinya Tuhan. Tujuannya apa? Agar dia terhindar dari murka dan geram, ya, murka dan geram Allah atas orang-orang berdosa. Kita lihat ya, Roma pasal 2 ayat 8. Roma 2 ayat 8, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Amin. Nah, dia antara kebenaran dan kelaliman itu selalu bertolak belakang. Itu menjadi sesuatu yang sangat berlawanan, saudaraku. Jadi, Bapak Ibu sekalian, orang yang mengerti Tuhan adalah menyenangkan. Menyenangkan siapa? Bukan menyenangkan hati manusia, tapi dia menyenangkan hati Tuhan. Amin, saudaraku ya. Tujuannya agar dia terhindar dari murka ya. Saudara-saudara, ini yang Tuhan ingin kita pahami. Yang kedua, rahasia supaya saudara bisa mengerti kemuliaan Allah dalam kehendaknya itu, yaitu belajar menyenangkan hati Tuhan. Bagaimana cara menyenangkan hati Tuhan? Cara menyenangkan hati Tuhan dengan kita belajar bersyukur. Berarti kita lepas tanggung jawab, tidak. Tapi masalah yang terjadi, kita tidak menggerutu, kita tidak bersungut-sungut, kita tidak sambat. Apa namanya sambat itu ya?
Kita tidak sampai dalam keadaan grundel. Kita dalam keadaan tidak dengan apa, saudaraku, dengan berat hati, ya. Tapi kita bersyukur itu kita melakukan dengan rela hati. Ada sebuah passion yang kuat, ada sebuah hasrat, ada sebuah kerinduan yang kuat di dalam hati kita. Aku tetap beribadah. Orang tidak memuji Tuhan, aku tetap memuji Tuhan. Orang tidak menyembah Tuhan, aku tetap menyembah Tuhan. Orang tidak melayani, aku tetap Tuhan. Inti dari menyenangkan hati Tuhan itu, saudara, ikut aja apa yang maunya Tuhan. Ikut aja apa yang menjadi kehendak Tuhan. Itu orang yang menyenangkan hati Tuhan, ya. Haleluya. Sampai sini paham Bapak Ibu? Puji Tuhan. Kita lihat yang ketiga sekarang. Siapakah orang percaya yang mengerti kemuliaan Allah dalam kehendaknya? Nah, kehendak Tuhan apa? Yang ketiga, setelah kita lihat, ya. Yang kehendak Tuhan yang ketiga adalah dia mengikuti. Dia mengikuti apa, saudaraku? Dia mengikuti firman Tuhan. Tujuannya agar dia terlepas dari penderitaan dan kesesakan yang menimpa orang-orang jahat ini. Mari kita lihat, ya. Dalam Roma pasal 2 ayat 9. Roma 2 ayat 9, penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup, yang berbuat jahat, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Amin. Amin. Penderitaan dan kesesakan tidak bisa dihindari, ya. Tidak bisa akan luput, mau tidak mau, suka tidak suka, akan menimpa siapa? Menimpa setiap orang yang hidup. Orang yang hidup, orang yang mana, saudaraku? Yang berbuat jahat, ya. Pertama-tama siapa? Pertama-tama orang Yahudi, dan setelah itu kemudian orang Yunani. Orang Yahudi adalah orang yang benar-benar beribadah kepada Tuhan, ya. Dan orang Yunani, orang yang di luar Yahudi ini yang tidak beribadah kepada Tuhan. Orang Yahudi, orang yang memegang kitab suci, kitab Taurat Musa. Saudaraku, mereka mentaati kitab Taurat Musa. Dan orang-orang Yunani ini, mereka sudah tidak memegang kitab suci, kitab Taurat Musa, ya. Mereka lebih pakai akal mereka, kepintaran mereka yang mereka banggakan. Nah, saudara, pada waktu mereka ini melakukan hal yang jahat dan mereka tidak bertobat, maka mereka tidak terlepas dari penderitaan dan kesesakan. Ya, sampai di sini paham, ya. Jadi kita belajar pagi ini kemuliaan Allah dalam kehendak Tuhan, yaitu kita mengikuti akan firman Tuhan. Kita ikut firman Tuhan ada tujuannya. Tujuannya apa, saudaraku? Agar kita terlepas dari penderitaan. Siapa yang mau menderita terus? Nggak ada orang mau menderita terus, ya. Memang terkadang ada orang mengalami penderitaan, tapi kalau dia taat akan firman Tuhan, penderitaannya akan selesai, ya. Saudaraku, ya. Pada saat dia ikut firman Tuhan, kesesakannya juga akan selesai. Jadi tidak terus selamanya orang itu susah terus. Tidak selamanya orang itu menderita terus. Tidak selamanya orang dalam kesesakan terus. Memang terkadang Tuhan uji kita dalam hal-hal ini, saudara. Supaya kita ini tahu diri, kita sadar, oh ini saatnya aku cari Tuhan, aku butuh Tuhan, aku rindu untuk datang kepada Tuhan, saudaraku. Jadi bersyukurlah Bapak Ibu. Setiap masalah-masalah yang terjadi yang Tuhan izinkan itu supaya mengingatkan saudara dan saya bahwa ini waktunya kita datang pada Tuhan, ya. Siapa lagi yang menolong kita? Suami tidak bisa menolong, istri tidak bisa menolong, anak tidak bisa menolong, orang tua tidak bisa menolong, adik kakak, sekandung sepupu tidak bisa menolong, saudara-saudara yang dekat, yang jauh tidak bisa menolong. Hanya Yesus yang bisa menolong kita. Bahkan di saat dokter yang ahli dalam bidang medis pun tidak bisa menolong engkau mengatasi penyakit itu, hanya Yesus dokter di atas segala dokter yang sanggup mengatasi segala penyakit itu dan menyembuhkan engkau. Nah, itulah sebabnya Bapak Ibu, dalam penderitaan ini Bapak Ibu, Tuhan mau kita terlepas dari penderitaan, ya, dan kesesakan. Karena itu mari kita mengikuti firman Tuhan. Katakan amin, ya. Oh, selamat pagi Ko Anto, sudah bersama dengan kita di pagi hari ini. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Amin Bapak Ibu. Berapa banyak saudara yang pagi ini mau menyenangkan hati Tuhan? Lambaikan tangan. Haleluya. Kita kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus, ya. Hati Tuhan akan disenangkan ketika engkau melakukan 3 rahasia tadi, ya. Oke, mari kita lihat apa hasilnya. Hasil yang pertama, saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan. Haleluya.
Mari kita akan lihat ya. Yang pertama, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, haleluya. Ini dia. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia berbuat baik, ya. Kemudian dia mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan, ya. Mari kita lihat Roma pasal 2 ayat yang ke-7. Roma 2 ayat 7, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Amin. Ya, dengan tekun berbuat baik, saudaraku. Jadi inilah orang percaya mengerti, saudaraku ya. Dia mengerti akan firman Tuhan, dia berbuat baik, saudaraku. Kemudian dia apalagi saudara mencari kemuliaan, ya. Kemudian mencari kehormatan dan ketidakbinasaan, saudaraku. Nah, itulah hasil bagi orang-orang percaya yang taat pada firman Tuhan, ya. Mencari kemuliaan bagi Tuhan. Kalau Tuhan dimuliakan, dia juga pasti dimuliakan. Apakah salah kalau Tuhan memuliakan kita? Tidak salah, saudaraku ya. Kita mencari kemuliaan bagi Tuhan, dan kalau Tuhan dimuliakan, doa Yesus dalam Yohanes 17. Yesus juga berdoa supaya Bapa di sorga memuliakan kita. Kenapa? Kalau kita dimuliakan, Tuhan dimuliakan, kita juga dimuliakan. Ya, Bapak Ibu, apa yang terjadi kalau kita tidak dimuliakan? Kita dihina, dihujat, direndahkan, saudaraku. Tuhan juga tidak bisa dimuliakannya dalam hidup kita. Sampai sini paham ya? Kemudian kehormatan bagi Tuhan juga. Dan kalau Tuhan dihormati, kita juga dihormati ya. Dan saya percaya yang dicari yang berikutnya yaitu ketidakbinasaan. Artinya kita mencari keluputan, keselamatan dalam hidup kita, dan kita temukan hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Kita lihat yang kedua, hasil yang kedua. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia tidak egois, artinya dia tidak mementingkan diri sendiri, melainkan dia taat pada firman, sementara yang lain itu adalah kebalikannya. Yang lain itu hidup untuk diri sendiri, mementingkan diri sendiri, dan dia itu melakukan ada banyak hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Kita lihat ya, Roma pasal yang kedua, ayat yang ke-8. Roma 2 ayat ke-8, tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Amin. Nah, orang yang taat kepada kelaliman ini adalah suatu tindakan ya, suatu perbuatan yang melanggar akan firman Tuhan. Karena kalau kita lihat di ayat-ayat sebelumnya di pasal 1 dikatakan bahwa kelaliman dan kefasikan ini dia menindas kebenaran ya. Dia membuat kebenaran itu tidak bisa untuk apa, saudara, mendapat tempat di hati kita. Nah, karena itu Bapak Ibu, orang-orang yang melakukan kejahatan itu adalah orang yang mengabaikan akan firman Tuhan. Artinya firman Tuhan tidak mendapat tempat di dalam hatinya. Karena itu kita minta supaya Tuhan sucikan hati kita, supaya firman Tuhan mendapat tempat dalam hati kita. Dan segala bentuk kefasikan atau kejahatan dan kelaliman yang melanggar firman, kita bisa membuang, bisa menolak semuanya itu. Ya, mari kita lihat yang ketiga, yang terakhir, saudaraku. Bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan, apa yang terjadi? Dia tidak ditimpa penderitaan, kesesakan. Sementara yang lain itu ditimpa oleh penderitaan dan kesesakan karena mereka tidak taat, ya, karena mereka berdosa. Kita lihat ya, Roma pasal 2 ayat 9. Roma 2 ayat 9, penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup, yang berbuat jahat. Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani. Amin. Amin. Haleluya. Penderitaan dan kesesakan akan menimpa siapa? Menimpa setiap orang yang hidup berbuat jahat. Orang yang apa? Hidup berbuat jahat. Apakah Tuhan mau kita hidup berbuat jahat? Tidak, kan? Tuhan ingin kita hidup berbuat baik, saudaraku. Kita menjadi berkat bagi banyak orang, ya. Saudara, orang yang berbuat jahat ini tidak akan luput dari yang namanya penderitaan dan kesesakan. Nah, karena itu Bapak Ibu sekalian, apa yang orang perbuat itu akan, saudaraku, dia alami, saudaraku. Apa yang dia tabur, dia menabur kebaikan, dia menuai kebaikan. Dia menabur hal yang jahat, dia menuai juga hal yang jahat dalam hidupnya. Ya, karena itu mari Bapak Ibu kita melakukan segala firman Tuhan supaya kita menjadi orang yang berbahagia di bumi sampai di sorga. Biarlah firman Tuhan pagi ini memberkati kita sekalian, dan kita akan berdoa. Ibu Yeti Sulistiorini dari Kota Kediri akan berdoa buat firman Tuhan yang sudah kita dengar di pagi hari ini.
Terima kasih. Salam. Ya, shalom. Terima kasih Bapak Pendeta, Bapak Ibu semua dari Gereja CLCC. Selamat pagi buat Bapak Ibu yang terkasih. Di pagi hari ini kami akan berdoa, kami memuji nama-Mu ya Tuhan. Di pagi hari ini kami semua dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih Tuhan atas firman-firman pagi hari ini yang telah Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat mencernanya dengan baik, dan dengan berkat-Mu ya Tuhan kami semua dalam keadaan sehat. Tuhan, berkatilah kami semua ya Tuhan di pagi hari ini untuk mendengarkan firman-firman pagi hari ini. Tuhan, Kau limpahkan berkat kesehatan. Terima kasih Tuhan. Doa kami ini kami serahkan untuk Tuhan kami, Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa peneguhan firman yang sudah dinaikkan oleh Ibu Yeti dari kota Kediri. Tuhan berkati Ibu Yeti. Amin. Terima kasih. Praise God. Ya, kembali kepada host kita pagi ini, Bapak Lukas Krisnanto dari Sidoarjo. Ya, terima kasih Pastor John. Kita mengucap syukur, terima kasih pada Tuhan ya Bapak Ibu. Pagi hari ini kita boleh menerima pengajaran yang baru buat kita. Bagaimana kita harus mengikuti kehendaknya Tuhan dalam kehidupan kita. Yaitu pertama kita harus menerima hidup yang kekal. Karena iman percaya kita kepadanya harus bertekun, berbuat baik pada sesama orang. Bahkan kita harus mengikuti kehendaknya dengan cara menyenangkan hatinya Tuhan. Bahkan kita harus mengikuti firman Tuhan selalu di dalam kehidupan kita yang disampaikan oleh hamba-hambanya, yaitu teristimewa oleh Pastor John Serbunan melalui pengajaran-pengajarannya yang baru setiap hari buat kita. Amin Bapak Ibu. Itulah yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita sebagai umat-umatnya, untuk kita bisa semuanya bisa melihat kemuliaan Allah itu hadir ada di tengah-tengah kehidupan kita. Amin, 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 amin. Kita imani, yakin, percaya, dan kita lakukan setiap kehendak-kehendaknya bagi kita semuanya. Terima kasih Pastor John yang begitu setia kita pada pengajaran-pengajaran firman yang baru pada kita setiap hari, baik ibadah pagi maupun ibadah malam. Tuhan Yesus akan pakai Pastor John lebih heran, lebih dahsyat lagi, bahkan diberikan umur panjang, kesehatan selalu setiap hari, kekuatan, bahkan lebih dari itu juga diberikan hikmat yang dari surga dicurahkan buat hambanya Pastor John Serbunan dan dibagikan, ditaburkan kepada kita sebagai jemaat-jemaatnya. Tuhan Yesus berkati Pastor John. Praise God. Ya, dan saya juga mengucapkan terima kasih pertama-tama juga kepada Ibu Indriani yang tadi juga sudah berdoa sebelum benar firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati Ibu Indriani. Ya, kepada Ibu Yeti Sulistiorini, Tuhan Yesus berkati yang tadi sudah berdoa untuk peneguhan firman Tuhan. Dan kita akan masuki acara selanjutnya, yaitu doa prophetik. Doa prophetik yang akan disampaikan oleh Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo. Waktu dan kesempatan saya persilakan Ibu Joyce. Ya, terima kasih Pak Lukas. Sama-sama. Shalom. Shalom. Kasih dalam Joyce. Tuhan. Mari kita bersama-sama menaikkan doa prophetik. Kita aminkan dengan I receive. Doa prophetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. Amin. I receive. Naik Pak John. Indonesia sedang mengalami rawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. Amin. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. Amin. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. Amin. I receive.
Pemerintah Indonesia adalah orang-orang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. Amin. I receive. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. Amin. I receive. Naik Pak John. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. Amin. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Amin. Yes. I receive. I receive. Amen. Doa profetik bagi gereja CLCC Eveliting. Urapan, kuasa dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. Amin. I receive. I receive. Semua pelayanan Tuhan dan umat-Nya adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. Amin. I receive. I receive. Gereja CLCC adalah pembawaan rawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoa-pendoanya. Amin. I receive. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Amin. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Joyce Putirai dari Sidoarjo. Tuhan berkati Ibu Joyce. Ya, terima kasih Bapak Pendeta John Sarbunan MA dari Kediri. Saya kembalikan kepada Bapak Lukas. Silakan Pak Lukas. Haleluya. Terima kasih Bu Joyce. Ya. Buat doa profetik yang sudah dinaikkan oleh Ibu Joyce. Tuhan Yesus berkati Ibu Joyce. Salam buat Pak Umar dan beserta keluarga yang ada di Sidoarjo. Tuhan Yesus berkati Ibu Joyce. Terima kasih. Ya. Dan kita kasih selanjutnya yaitu pengumuman info gereja CLCC yang akan disampaikan oleh Ibu Nina Armedi dari Kediri. Waktu dan kesempatan saya persilakan Ibu Nina. Suaranya Ibu. Ya, terima kasih atas kesempatannya Pak Lukas. Yap, sama-sama. Ya. Baik, saya akan menyampaikan pengumuman. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya tiba bagi kita, marilah kita memberikan persembahan berupa kolekte perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban syukur yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita dapat ditransfer ke
rekening BCA Gereja CLCC 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 0813-3069-2929 atas nama Marius Yohanes. Hadirilah ibadah CLCC Zoom online dibuka setiap hari di waktu pagi pukul 4 WIB dan di waktu malam pukul 19 WIB. Ibadah raya minggu malam pukul 19 WIB disertai perjamuan kudus. Ibadah doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pukul 20 WIB. Mari bergabung dan rasakan kuasa urapan Tuhan di ibadah CLCC pada hari Sabtu 30 Maret 2024 pukul 10 WIB bertempat di Ibu Linda Effendi, Jalan Palem Selatan 4, Strep MC 68 Pondok Chandra Indah, Surabaya Selatan. Selanjutnya, kesempatan berharga dibuka bagi Bapak Ibu yang siap menerima kuasa dan berkat Tuhan untuk ibadah tatap muka yang menghadirkan Tuhan di rumahnya dapat menghubungi Ibu Sinta Nining Sulistowati di 0859 6427 7805. Selanjutnya, spesial Happy Birthday Maret 2024, Pastor John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. Siapa lagi menyusul? Hud, sampaikan terima kasih. Demikianlah info gereja atas perhatiannya. Kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin. Itulah pengumuman. Terima kasih. Amin. Praise the Tuhan Lord. memberkati kita semua. Amin. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat pengumuman yang sudah disampaikan oleh Ibu Nina Armedi dari Kota Kediri. Tuhan berkati Bu Nina. Nanti putranya ulang tahun tanggal 27 ya. Cucu ya, Budi Pak Eka John. juga tanggal 26 ya. Kita doakan ya. Oke. Praise the Lord. Ya. Haleluya. Terima kasih Bu Nina Armedi. Ya, sama-sama Pak Lukas. Buat tugas pengumuman info gereja CLCC yang sudah disampaikan. Salam buat keluarga semua di Kediri. Tuhan Yesus berkati. Iya, salam disampaikan. Iya. Dan kita sudah selesai ibadah kita pada pagi hari ini. Kita mengucap syukur. Kita percaya pada pagi hari ini kita sudah mendapatkan berkat-Nya, yaitu firman Tuhan yang mengajarkan kepada kita untuk selalu mau mengikuti akan kehendak-Nya di dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu, supaya kita bisa merasakan kemuliaan Allah itu hadir ada di tengah kehidupan kita. Amin. Dan saya sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada pelayan-pelayan Tuhan yang sudah bertugas pagi hari ini. Ibu Joyce, terima kasih Ibu Joyce. Tuhan Yesus berkati Ibu Joyce. Salam buat keluarga di Sidoarjo. Ibu Nina Armedi sekali lagi terima kasih atas pelayanan di pagi ini. Tuhan Yesus berkati. Ibu Indriani juga terima kasih. Tuhan Yesus berkati, sehat selalu. Bersama anak mantu cucu, salam buat keluarga di Sidoarjo. Ibu Yeti Sulistiorini juga terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Bapak Sianto, terima kasih Pak Sianto. Iya, Pak Sianto, Tuhan Yesus berkati. Semangat Pak Sianto. Ibu Meliawati juga terima kasih. Ibu Sinta, Adi James dan Johan. Yo Pak Sianto, semangat bersama Yesus. Kita lakukan perkara yang besar. Amin. Ibu Sinta, Adi Sandy James, semuanya Johan. Tuhan Yesus berkati dan teristimewa kepada Pastor John Sarbunan yang begitu setia memberkati kita setiap hari di dalam pelayanannya melalui gereja CLCC. Dipakai lebih heran dan lebih dahsyat lagi di dalam pelayanannya. Demikian juga kita berdoa terus diberikan kesehatan, umur panjang, kekuatan, semangat yang menyala-nyala, Roh Kudus, roh api menyala-nyala di dalam
kehidupan Pastor John Sarbunan. Amin. Biar terus setia melayani kita sebagai jemaat-jemaatnya. Kita bertumbuh bersama, ya amin Bapak Ibu, di dalam keimanan kita. Terima kasih Pastor John. Tuhan Yesus pakai lebih heran, lebih dahsyat lagi. Amin. Praise God. Nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi Bapak Terima Ibu kasih Pak sekalian, Lukas. Tuhan berkati. doa ya Ibu Sinta, semangat Ibu Sinta, haleluya. Amin. Semangat. Yo, bagi Bapak Ibu sekalian yang mau minta didoakan, bisa menuliskan melalui layar chat atau bisa langsung sampaikan pada pagi hari ini sebelum kita berdoa berkat dan nanti akan didoakan bersama-sama oleh Pastor John Sarbunan. Pastor John, saya sendiri minta berdoa ini pagi-pagi saya bangun ini saya kayak kecetit ini saya. Oh ya. Saya tadi goyang-goyang haleluya. Iblis ini mengganggu aja mau gang. Nggak ada iblis. Kalahkan ini. Kuasa setan iblis dikalahkan. Tolong Pastor bantu doa biar saya sehat. Amin. 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 Saya kembalikan pada Pastor John Sarbunan untuk doa berkat buat kita semuanya. Saya persilakan Pastor John. Oke. Ya, terima kasih Pak Lukas, host kita yang luar biasa yang sudah memimpin ibadah kita pagi ini ya. Dari awal sampai pada puncaknya. Mari Bapak Ibu, kita angkat kedua tangan kita dan kita berkata, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran ajaib Tuhan. Sekali lagi katakan sama-sama, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan dalam hidup anak-anak-Mu pagi ini. Terima kasih Tuhan semua yang mengikuti kebaktian pagi ini. Aku berdoa kuasa hadirat Roh Kudus, urapan, kemenangan, mujizat, kesembuhan terjadi dalam kehidupan-Mu. Terimalah pagi ini di dalam nama Yesus. Turunkan anugerah-Mu untuk Ibu Joyce Putirai, untuk Ibu Yeti Sulistiorini, untuk Ibu Nina Armedi, untuk Bapak Sianto Liminto, dalam nama Yesus, untuk Ibu Indriani, untuk Bapak Lukas Krisnanto, untuk Ibu Meliawati, Ibu Cindy, Ibu Sinta, Cindy James Johan, dalam nama Yesus. Kuasa kasih-Mu melimpah semua yang hadir di pagi hari ini. Kami berdoa Tuhan proteksi Pak Lukas dan kuasa darah Yesus. Segala kekuatan musuh tidak akan pernah bisa menyentuh dia. Sebagaimana Tuhan telah melindungi Ibu Yeti Sulistiorini. Tuhan yang sama melakukan hal yang dahsyat untuk Pak Lukas. Dia biji mata-Mu ya Tuhan. Dia umat tebusan-Mu. Dia milik kesayangan-Mu. Kami percaya di dalam tangan Tuhan Engkau aman Pak Lukas. Malapetaka tidak akan pernah menimpa-Mu atau tulah tidak akan pernah mendekat kepadamu. Kuasa Tuhan sedang bekerja hari ini. Dalam nama Yesus kibarkan panci-panci kemenangan. Lewat puji-pujian firman Tuhan yang Kau proklamirkan. Doa-doa profetik kumandangkan itu. Engkau akan lihat kuasa kemenangan mulai terjadi di hari ini. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman, dunia ketakutan, dunia kekhawatiran, dunia dari segala macam perdukunan, santet, sihir, mantra, pelet, tenung ilmu jampi-jampi atau ilmu nujum. Tidak akan pernah bertahan, berkuasa menghadapi setiap anak-anak Tuhan yang di dalamnya ada kemuliaan Allah. Terima kasih Tuhan. Percaya Tuhan utus malaikatnya untuk menjaga semua yang hadir di pagi hari ini. Baik Pak Lukas, baik Pak Anto, juga Ibu Joyce Putirai, Ibu Rini Sulistioningsi, juga Ibu Nina, ya Tuhan, Ibu Indriani, Ibu Meliawati, Ibu Sinta, anak-anak Yohan Sini James,
Tuhan berkati kami semua juga hamba-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati kebaktian pagi ini, berkati juga kebaktian nanti malam, berkati kebaktian sepanjang minggu ini, sepanjang bulan ini, sepanjang tahun ini, berkati Tuhan. Kebaktian pada tanggal 30 Oh Tuhan, Maret ini Tuhan berkati dalam nama Yesus, di tempat Ibu Indriani, di tempat Ibu Linda Effendi, dalam nama Yesus Tuhan memberkati. Terima kasih, kami percaya ada kuasa Tuhan menyertai. Ini doa kami kepadamu ya Tuhan, terpujilah Tuhan selama-lamanya. Mari Bapak Ibu, siapa yang sakit hari ini, arahkan tanganmu di depan layar monitor. Kuasa Tuhan sedang bekerja, terimalah aliran kuasa Tuhan, aliran mujizat, aliran kesembuhan. Terima dalam nama Yesus mengalir atas tubuhmu, seperti aliran kuasa Tuhan mengalir untuk seorang wanita yang sakit pendarahan 12 tahun, karena Tuhan lihat imannya, dia berkata, asalku jamah saja jubahnya, aku sembuh di dalam nama Yesus. Jadilah engkau sembuh, Pak Lukas, jadilah engkau sehat, jadilah engkau pulih, jadilah engkau kuat, engkau menang. Semua yang hadir pagi ini, sehat tubuhnya, jiwanya, rohnya sehat, dalam nama Yesus, oleh karena engkau dengar firman Tuhan di pagi hari ini. Tuhan, terima kasih. Kami percaya sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain, yang bekerja di rumah, di toko, di kantor, di mana saja. Tuhan sertai anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, perintahkan berkat dari utara, selatan, barat, timur turun atas kehidupan-Mu, atas semua anak cucu keturunan-Mu, atas seisi rumah-Mu. Engkau aman dalam perlindungan Tuhan. Tuhan perintahkan berkat dari utara, selatan, barat, timur mengalir atas kehidupan-Mu, memenuhi pundi-pundi-Mu, memenuhi lumbung-lumbung-Mu, bahkan memenuhi kirbat-kirbat, bakul-bakulmu, bahkan juga tabungan-tabunganmu, kantong-kantongmu, dipenuhi dengan segala berkat yang terbaik. Ini doa kami kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa tidak ada yang gagal, semuanya berhasil. Tidak ada yang kalah, semuanya menang. Tidak ada yang terpuruk, semuanya dipulihkan Tuhan. Tidak ada yang lemah, semuanya kuat. Tidak ada yang sakit, semuanya sehat. Semua di bawah Tuhan naik dan tidak akan turun. Berhasil dan tidak akan gagal. Menang dan tidak akan kalah. Beruntung dan tidak akan rugi. Mengalami kemunculan, bukan kemalangan. Tetap dalam perlindungan Tuhan. Engkau aman bersama dengan Tuhan. Mari saudara, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera di dalam nama Yesus. Semua yang percaya terima berkat, terima mujizat, terima kuasa, sama-sama kita katakan amin. Ibu Indriani sudah disembuhkan ya, Ko Anton juga disembuhkan, calon menantunya Christian juga disembuhkan. Amin ya. Sampai kita ketemu lagi teman-teman. Terima kasih Pastor Yon. Sama-sama Pak Lukas, semangat ya. Amin. Terima kasih kalian, Ibu Nina, Ibu Indriani. Memberkati Bu Nina, Bu Yeti, Bu Indriani, Bu Bapak Choi. Pendeta, Sama-sama. Pak Lukas, Bu Nina, Bu Sinta, Ya, Adik Amin. Bu Joy, Pak Sianto. Ya, thank you. Ibu Joy, pagi. speakernya dibuka, speaker Ibu Joy. Terima kasih Ya, semuanya. terima kasih, Kwanto. Terima Ya. kasih Tuhan semuanya memberkati dan semuanya. memberkati firman Tuhan diberi kekuatan. Amin. Terima kasih pecinta, salam adik. Ya, Pak. Tuhan berkati. Semangat ya, sampai kita ketemu lagi. Ya, Bu Joy, Tanggal Yeti, Bu 30 ya, Indri, hadir Pak ya. Lukas. Tanggal Siap. 30 hadir ya. Ya, Kita saya ketemu. hadir ya. Sampai Hadir. jumpa lagi. Bu Joy nyanyi ya. Oh iya, nanti nyanyi Bu Yeti ya juga datang ya. Ya. Nanti kita Datang. nyanyi ya. Siap. Yes. Ya, Mantap. luar biasa. Dadah. Ya, memberkati. Shalom, selamat pagi semuanya. Bye-bye. Bye bye.